lanjutkan dengan takdim dan mudzakarah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai takdim dan mudzakarah ini, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon manfaat dan pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, serta sahabat-sahabat mengaji kita yang tak berpulang rahmatullah. Wabillahi khusus untuk pengarang kitab ini, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diampuni dosa-dosanya dan kubur mereka dijadikan Allah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'atihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala was-sabi'u wal 'ishruna, pada halaman 314 ya, menjelang akhir ini. Jadi malam ini petang ya, kita jadi masuk juga dan terakhir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang kita dapatkan untuk ini dan selamat kita mengkaji ini. Tulisan yang ke-27 yang ada di dalam kitab Taurat. Di sana tercatat man arada ayyakuna lahu badanun sabirun wa lisanun dzakirun wa qalbun khashi'un fa alaihi bi kathratil istighfari lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati. Man arada ayyakuna lahu badanun sabirun, barang siapa yang menginginkan ayyakuna lahu, memiliki badanun sabirun, badan atau tubuh yang sabar, walisanun dzakirun, dan lidah yang selalu berzikir, wa qalbun khashi'un, dan hati yang khusyuk, fa alaihi bi kathratil istighfari lil mu'minina wal mu'minat, maka hendaknya dia senantiasa memperbanyak permohonan ampun lil mu'minina, untuk semua orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati, dan semua orang-orang yang beriman dari yang perempuan, wal muslimina wal muslimat, dan semua kaum muslimin dan muslimat. Ini memohonkan ampun untuk saudara-saudara kita ya. Jadi dalam hal istighfar ada yang merupakan istighfar untuk diri kita sendiri ya, di mana kita diminta untuk beristighfar untuk diri sendiri itu minimal 1 hari 70 kali ya. Kemudian ada yang mengatakan 100 kali. Nah, di samping itu kita juga diperintahkan untuk memohonkan ampunan ya kepada atau untuk saudara-saudara kita. Nah, ini kalau kita melakukan hal tersebut, maka tadi dalam kitab Taurat
badanun sabirun, lisanun dzakirun, qalbun khashi'un. Jadi badan yang sabar, ya, berarti badan kita ini, ya, di saat mendapatkan berbagai penyakit, ya, seberapapun sakit yang kita dapat, maka itu harus dihadapi dengan kesabaran. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hal semacam itu, artinya sakit yang kita alami, ya, oleh badan kita itu tidak ada keluhan. Ya. Nah, apa syaratnya? Nah, itu tadi, memperbanyak permohonan ampun kepada saudara-saudara kita. Ya. Mungkin ini termasuk jarang ya lakukan. Kita seringkali istighfar buat diri kita. Ya, kita jarang meminta ampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita. Padahal malaikat itu senang. Artinya ketika kita memohonkan ampun kepada atau untuk saudara-saudara kita, maka itu pun malaikat akan mengaminkan untuk diri kita. Ya. Sebagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita dengan doa-doa yang baik tentunya, maka malaikat juga akan mengaminkan untuk kita. Jadi ini menjadi solidaritas, ya, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini harus kita dapat nih, badan sabir, ya, badan yang sabar. Jadi badan yang di saat terkena musibah apapun, ya, tidak mengeluh. Walisanun dzakirun, lidah yang selalu berzikir. Nah, ini kan zikir itu ada 3, ya. Ada zikrun bil lisan, ini yang terendah, gitu. Kemudian zikrun bil qalbi, zikir dengan hati. Kemudian yang ketiga zikrun bil arkan, jadi berzikir dengan anggota tubuh kita. Ya. Bagaimana anggota tubuh kita berzikir? Ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Gitu ya. Sebab kalau kita mengacu kepada kitabnya Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, itu kan dinyatakan jelas bahwa seluruh anggota tubuh kita itu Allah ciptakan dalam rangka ibadah. Ya, dalam rangka ibadah. Sehingga ketika kita menggunakannya secara menyimpang, maka itu akan membahayakan diri kita, gitu ya. Jadi tangan kita, kaki kita, mata kita, semua itu, ya, ini sebetulnya diwujudkan dalam bentuk zikrun bil arkan. Jadi ingat kepada Allah dengan amalan atau dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kita mau yang mana nih, ya, harus semua, gitu ya. Zikrun bil lisan, zikrun bil qalbi, dan zikrun bil arkan. Itu harus kita penuhi. Walaupun mungkin yang agak sulit, zikrun bil qalbi, ya, zikir dengan hati, itu susah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah umpamanya sebagai tulisan, itu kan harusnya bareng sama di sini. Ya. Ucapan kita, zikir kita harus bareng dengan yang ada di hati. Dan itu memang perlu riyadhah, ya, perlu latihan. Kalau tidak dilatih, ya susah, gitu ya. Makanya orang ketika takbir, ya seperti main-main gitu, ya. Kenapa? Dia hanya sampai batas zikrun bil lisan, belum sampai zikrun bil qalb. Sama sholat gitu kan kita. Sholat kita kebanyakan zikrun bil lisan, zikrun bil qalbinya ya masih jauh kelihatan. Ya. Jadi qalbun khasyik, hati yang khusyuk.
Berarti kan ini sama dengan dzikrun bil qalbi. Nah, itu kuncinya. Kalau mengacu kepada kitab Taurat ini, kuncinya apa? Memperbanyak permohonan ampun untuk saudara-saudara kita. Nah, ini yang memang kita jarang kerjakan, gitu ya. Alhamdulillah, ya, saudara-saudara kami. Nah, kan di Jumat biasa itu. Kalau di khotbah masih ya, kan ada waktu itu kan rukun ya. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu kan bisa dipakai, ya. Nah, kita pakainya itu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, itu kan bisa dipakai. Ya Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan selalu mendoakan saudara-saudara kita, maka 3 hal tersebut akan kita dapatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina." Barang siapa yang meminta ampun, ya, memintakan ampun untuk kalangan kaum mukminin, wal mukminati, dan kaum mukminat, kata Allah lahu fi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, maka Allah akan menuliskan untuknya, untuk yang orang memintakan ampunan tadi, ya, bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, setiap mukmin yang didoakan dan setiap mukminah yang dia doakan untuk diminta diampuni, itu dia dapatkan satu kebaikan, satu pahala, ya. Jadi bayangkan kalau umpamanya yang kita maksud adalah mukminin mukminat yang ada di Indonesia, berapa banyak, ya, berapa banyak catatan pahala yang kita dapat karena kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita. Ya, untung banget itu. Cuma ngomong duit doang, ya, cuma minta ampun kepada Allah buat saudara-saudara kita mukmin mukminat, maka kita mendapatkan setiap satu orang mukmin itu satu pahala kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kulla yaumin sab'an wa 'ishrina marratan kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi." Man istaghfara, siapa saja yang memohonkan ampunan, lil mu'minina, untuk kalangan kaum beriman laki-laki, wal mu'minati, dan kaum beriman perempuan, kulla yaumin, itu dia lakukan setiap hari berapa kali? Sab'an wa ishrina marratan, 27 kali, kana minal ladina yustajabu lahum, ya, maka dia minal ladina, termasuk orang-orang yustajabu lahum, yang terkabul doanya, lahum, bagi mereka, ya. Itu 27 kali dalam satu hari. Kalau kita pisah-pisah menjadi sholat 5 waktu, berarti kan 5 kali, ya. Nanti lebihnya itu 5 kali 5 25, tinggal 2 kita bisa bawa di duha, kan bisa begitu, ya. Kita bisa bawa di duha, sehingga kita memohonkan ampun kepada Allah untuk kalangan mukmin dan mukminat 27 kali, maka kita termasuk orang-orang, ya, yang terkabulkan doanya untuk mereka. Wa yurzaqu bihim ahlul ardi, dan, ya, akan diberikan rezeki dengan sebab mereka ahlul ardi, yaitu penghuni bumi.
lantaran kita sering memintakan ampun untuk kalangan mukminin dan mukminat, maka itu menjadi wasilah penduduk bumi ini mendapatkan rezeki. Ini kan korelasinya tuh penting benar gitu. Dengan sebab kita mendoakan untuk saudara-saudara kita agar diampuni dosa-dosanya, dan itu kita lakukan 27 kali dalam satu hari, maka itu akan menyebabkan turunnya rezeki bagi penduduk bumi ini. Ini sesuatu yang amal kebaikan, tentunya pahala bagi kita. Rawahu Tabarani an Abi Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Darda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyrun tamna'u asyran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyrun, ada 10 tamna'u asyran, yang dapat mencegah terjadinya 10 hal. Yang pertama, suratul Fatihati tamna'u ghadabar rabbi. Surat Al-Fatihah akan mencegah ghadabar rabbi, kemurkaan Tuhan. Ini kan kalau amalan ini catatannya harus yakin gitu ya, harus yakin. Jadi dengan hanya membaca Al-Fatihah, maka murka Allah itu tidak akan terjadi. Maka kita ini kan sering ya apa Al-Fatihah, gitu ya. Dan memang ini menjadi wasilah untuk mencegah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua itu kita pakai hail. Orang yang masih hidup, guru-guru kita pakai hail. Karena apa? Ini bisa mencegah terjadinya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas-malas itu. Ya, kita punya bapak ibu yang meninggal, nah itu setiap ba'da sholat, ya, itu sholat, itu pada saat ketika selesai sholat, itu kita bacakan Fatihah. Itu kita masih ingat terus apa begini, permohonan ampun kita untuk orang tua, kalau kita hanya menyampaikannya itu 5 kali dalam satu hari, itu masih dalam kategori durhaka. Jadi, kan kalau kita habis sholat gitu, sallallahu alaihi wasallam di wali-walidayya, di kami muslimin wa muslimat, kan begitu, ya. Jadi kita meminta pada Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Itu kalau kita cuma 5 kali, kalau biufili walidayya wa hamhuma kama rabbayani shaghira, ya, kalau kita hanya 5 kali kita baca itu, kita doakan itu sebagian ulama mengatakan ini masih dalam kategori durhaka. Ya. Jadi gimana? Jadi perbanyak biufili walidayya hamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kesempatan. Ya, Al-Fatihah gimana juga? Fatihah untuk orang tua kita. Begitu kan? Dan kelupaan dulu, ya. Karena orang tua itu sudah memberikan segalanya buat kita, ya. Tapi ya kadang begitu. Wa suratu Yasin tamna'u aksyal qiyamati. Surah Yasin itu akan mencegah, ya, rasa haus di hari kiamat. Yasin. Makanya mau yasinan ya bagus aja gitu. Ya. Ada yang nggak mau yasinan, bukan ya? Yasinan bid'ah gitu kan ya. Ya.
ya terserah aja gitu. Kalau memang ada yang mulai dia ya biarin aja. Ya kenapa? Karena memang ini kan qalbul Quran. Ya, hatinya Al-Quran itu di Yasin, surah Yasin. Ada yang bilang itu kalau malam Jumat Al-Kahfi, iya memang ada riwayat surah Kahfi itu juga memang disunnahkan untuk dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat. Jadi kalau kita baca surah Al-Kahfi itu, ya maka kita akan mendapatkan cahaya selama 1 minggu dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Ya, itu Al-Kahfi. Yasin, ya ada faedahnya kan begini. Jadi kita Yasin baca, Al-Kahfi baca, Al-Waqiah kita baca, Al-Rahman kita baca, ya Al-Qalam kita baca. Nah, itu kan bagus-bagus saja gitu ya. Bahkan kalau ada yang terbiasa baca Kahfi tiap hari, wah itu luar biasa lah. Ya. Padahal kan cuma berapa sih? Paling lama 15 menit ya kalau kita bacanya murotal itu tartil. Itu saya pernah dapat lah ya. Jadi kalau ingin ya lancar gitu, Al-Kahfi tiap hari. Ya, tiap hari Kahfi. Dan itu saya dapat bukan dari satu orang tuh. Jadi dari beberapa yang pernah saya ngaji gitu ya, itu Al-Kahfi tiap hari. Gitu. Ya. Bahkan kalau kita atau mungkin anak kita lagi hamil, dulu saya ingat tuh, ketika dulu saya masih awal-awal itu, ketika kehamilan isi pertama, ada Kiai Ahli Al-Kamilnya Kahfi dia sampai melahirkan. Ya, pokoknya dia nggak bicara, pokoknya kamu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Gitu. Ya. Itu ada lagi dapat lain lagi, tapi Al-Kahfi juga gitu, surah Kahfi juga. Dan memang diminta baca tiap hari baca itu. Berikan diri dan ya. Masuk oke menjamin. Ya, seperti itu apa? Kahfi gitu ya. Kemudian yang lebih dulu yang pertama dulu Kahfi. Kemudian dari Kahfi juga sama. Ini kalau memang ya kan sebenarnya nggak susah itu, ya cuma 20 menit lah untuk kita baca. Kalau nggak nyambung, potong dulu kan, terusin lagi. Gitu kan. Bahkan tuh waktu KLB itu kalau lagi waktu hamil waktu itu, kalau kamu nggak bisa sendirian, ya berdua atau kamu aja, ya separuh-separuh. Jadi gitu. Terus sampai begitu, ya sampai begitu nyuruh saya waktu itu untuk mengamali Al-Kahfi tiap hari. Wa suratul Dukhan tamna'u ahwal al-qiyamah. Surah Ad-Dukhan itu akan mencegah huru-hara di hari kiamat. Ahwal bukan huru-hara, suasana yang begitu kacaunya. Ya, dengan sering membaca surah Ad-Dukhan, maka ya ahwal kiamat, huru-hara hari kiamat, ya itu kita nggak rasakan, ya nggak masalah buat kita. Wa suratul waqi'ati tamna'ul faqra. Surah Al-Waqi'ah dia akan mencegah kefakiran. Ini terkenal ya Al-Waqi'ah itu. Jadi kalau kita sedang bermasalah dalam ekonomi, gitu ya. Sulit ekonomi, udah dirutinnya Waqi'ah sebelum tidur. Ya, jadi sebelum kita berangkat menuju tempat tidur tuh, ya kita baca Al-Waqi'ah dulu. Al-Waqi'ah. Ya, insya Allah yang punya utang itu cepat terselesaikan. Apalagi dipadukan dengan selawat Nabi ya.
suratul mulki tamna'u adzab al-qabri. Surah Al-Mulk ya, itu akan mencegah azab kubur. Nah, ini juga sangat populer, artinya umum dikenal bahwa fadilah dari surah Al-Waqiah itu akan menghalangi ya, menghalangi azab al-qabri, ya, azab kubur. Ini kan azab yang paling pertama sangat ditakuti gitu. Karena ketika seseorang dikubur gitu ya, itu dia akan mendengar langkah terakhir orang yang meninggalkan kubur. Setelah itu ya, gelisah luar biasa. Kenapa? Akan ada malaikat munkar dan nakir ya. Nah, dengan berbekal surah Al-Waqiah ya, insya Allah azab kubur itu tidak didapatkan. Cuma kan masalahnya mudawamahnya nih susah ya, mudawamahnya. Jangan bicara masalah waktu, kalau waktu banyak ya, mudawamahnya itu karena malesnya itu yang susah ya. Padahal Al-Waqiah ya, kalau dibaca paling 10 menit paling lama ya. 10 menit selesai gitu ya. Nah, kalau Nabi ini masih baca, ini kan rutin Nabi ini ya. Nabi itu beliau rutin ya membaca beberapa surah sebelum tidur dengan fadilah yang ada. Ada satu kitab Pak, kalau mau ditanya itu ada satu kitab. Kusumatal Kusoma, surah Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar itu ya. Tamna'u kusumatal Kusoma, dia akan mencegah dimusuhi oleh para musuh-musuh ya. Jadi dengan memperbanyak baca Al-Kautsar ya, maka musuh-musuh kita tidak akan bisa untuk membahayakan kita ya. Itu Al-Kautsar. Lagi apa yang juga kuat di situ, Hidib Bukhari, Hidib Imam Bukhari. Ini hidib yang paling kuat ya. Di antara hidib yang ada itu hidib Bukhari itu yang paling kuat. Dan Nazai, surah Al-Kafirun, dia akan mencegah kekufuran di saat nyawa kita dicabut. Nazai, jadi ketika sakratul maut itu, kalau kita mengamalkan surah Al-Kafirun maka tidak akan terjadi. Ya kan, yang paling bermasalah, yang paling krusial itu ketika sakratul maut. Itu kan penentuan, ya, penentuan itu masa-masa yang paling sulit, ya. Ketika setan mengganggu di akhir di situ, ya, itu. Dan kalau lihat dari beberapa riwayat, memang di saat sakratul maut itu kan hausnya luar biasa, sehingga iblis itu menawarkan air, gitu kan ya, yang akan diberikan kalau kita tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Kan kufur itu, ya. Kalau itu kemudian terjadi, ya kufurlah di akhir hayat, gitu. Ya. Kemudian wasuratul Ikhlas tamna'un nifaqah. Surah Al-Ikhlas itu dapat mencegah sifat kemunafikan. Surah Ikhlas ini surah yang paling pendek tapi luar biasa nilainya. Ya, kita cukup baca 3 kali Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan satu Al-Quran. Ya kan gitu kan ya. Jadi kalau mau khatam Al-Quran ya udah baca 3 kali Al-Ikhlas. Itu memang itu apa namanya, nilai palingnya di situ di antaranya. Dulu kan ada orang yang demen banget tuh, apa nih baca Al-Ikhlas, ya. Terus setiap sholat ya semua dibaca. Sampai Nabi Nabi bertanya kan, ya karena saya sudah dari senang, ya. Di mana senangnya? Nah itu nilai tauhidnya. Nilai ketauhidan Al-Ikhlas itu yang luar biasa.
Jadi bukan karena dia nggak hafal surah lain, tapi memang itu yang membuat dia senang ya, al-ikhlas itu. Ya, kalau kita mungkin lain, ya walau di muslimah itu artinya apa? Dibaca di kapalnya al-ikhlas mulu gitu ya. Kenapa? Buru-buru gitu ya. Nah, semuanya mau cepet-cepet al-ikhlas. Padahal nilainya luar biasa. Wa suratul falaq tanau hasadal hasidin. Surah Al-Falaq, Qul bil falaq itu mencegah dengkinya orang-orang yang dengki. Ya. Ini kan dengki itu kan kalau kata Imam Ghazali ibunya dari penyakit-penyakit hati. Ya, jadi apa? Waswas. Surah An-Nas itu dapat mencegah waswas. Ya. Waswas itu makanya ada ulama mengajarkan kalau sebelum kita takbir ihram ya itu kita baca An-Nas. Kenapa? Untuk menghilangkan was-was gitu ya. Wa akhtimu hadzal kitab bi hadzal hadits tabarrukan bih. Aku menyelesaikan kitab ini ya dengan menampilkan hadis ini tabarrukan bihi karena semata-mata untuk mengambil keberkahan dari hadis ini. Jadi pengarang ya mengatakan bahwa aku tutup kitab ini, aku khatamkan kitab ini dengan mengutip sabda Rasul terkait dengan fadilah beberapa surah. Kenapa? Tabarrukan semata-mata untuk mengambil keberkahan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada penghulu kita Nabi Muhammad. Sebab kalau Allah bersalawat itu namanya rahmat, ya, bukan doa. Kan ada 3 tuh. Salawat oleh Allah untuk Nabi, ya salawat malaikat untuk Nabi, salawat kita manusia untuk Nabi. Kan beda-beda. Kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi, Allah bersalawat, maksudnya Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersalawat, malaikat memohonkan ampunan. Kalau kita bersalawat, kita menyampaikan doa. Gitu ya. Sebetulnya dengan Nabi dapat rahmat, Nabi udah nggak perlu lagi yang lain. Gitu kan ya? Nabi nggak perlu pada salawat kita. Kenapa? Yang pertama Allah sudah memberikan rahmatnya. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Kenapa kita mesti sholawat Nabi? Karena itu akan kembali pada kita. Ibaratnya gelas yang sudah penuh, kita tuangin air, maka luber kan? Ya, dia akan keluar dari gelas. Itulah yang kita dapat. Ya, dengan bersalawat pada Rasul kita mendapatkan fadilahnya di situ. Ya, karena Rasul nggak perlu salawat kita ngapain? Ya, toh Allah sudah memberikan sholawat mendapatkan rahmatnya. Dan dia udah maksum, dia jaminan surga. Ya, justru kita yang perlu, gitu kan ya? Kita yang perlu pada syafaat beliau. Wa ala alihi, dan juga semoga Allah memberikan rahmat kepada keluarganya. Keluarga bagi 2 nih, ya. Ada keluarga fi mahaliz zakat, ya. Ada keluarga dalam artian umat. Jadi kalau keluarga dalam artian zakat berarti ini adalah keturunannya Bani Muthalib, Bani Hashim. Berarti mereka nggak boleh terima zakat. Siapa? Para habaib. Karena mereka keturunan Hasan Husain. Berarti mereka itu fi mahaliz zakat. Tapi kalau dalam arti luas, maka seluruh umat Islam adalah keluarga Rasul. Itu 2 pengertian yang berbeda. Makanya bisa jadi wa ala ali termasuk kita. Ya, termasuk kita ya. Ketika disebut wa ala ali, kita masuk. Ya, karena kita ini termasuk di situ sebagai umatnya. Wa sahbihi, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada sahabat-sahabat Rasul ajma'in semuanya, wa ala jamil anbiya wal mursalin, dan juga rahmat untuk semua nabi dan rasul.
Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kana tamamu hadzal kitabi fil hadi wal 20 min Safar al khairi nahari al khamis fi sanati alfin wa 311 min al hijrah an nabawiyyah ala sahibiha afdhalus salati wat tahiyyah. Wa kana tamamul hadzal kitab, selesainya kitab ini penulisannya, ya, jadi penyusunannya fil hadi wal 20, yaitu pada tanggal 21 min Safar, di bulan Safar al khairi, ya, yang penuh kebaikan. Naharul khamisi, pada Kamis siang, fi sanati alfin wa talatin wa ida asrata min hijrah, pada tahun 1311 hijrah, ya, hijrah Nabi. Ala sahibiha, ya, atas pemiliknya afdhalus salati wat tahiyyah, yang paling utama, ya, dan sejantan penuh penghormatan. Terakhir, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, ya, Tuhan yang maha perkasa dan segala hal yang mereka simpati. Semoga kesulitan tercurah atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, kitab ini cukup lama kita bahas, ya, dari zamannya yang ketua yang dulu itu, yang orang Aceh, Pak Junet. iya, Pak Junet.